Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Tirma Deborah dengan nomor registrasi 1709620069 dari program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran tahun angkatan 2020. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Gaya Belajar dan Fasilitas Sekolah terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Produk Kreatif Kewirausahaan di SMK Jakarta Utara. Baik, di bab 1 ada pendahuluan, bab 2 ada kajian pustaka, dan bab 3 ada metodologi penelitian. Bab 1, pendahuluan latar belakang penelitian. Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi setiap manusia. Pendidikan adalah bentuk proses belajar mengajar yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu, yaitu mencerdaskan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan menurut Rahman et al. 2022, pendidikan adalah sebuah usaha secara sadar dan tersusun untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya, baik kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia yang diperlukan untuk dirinya dan masyarakat sekitar. Jadi, saat ini Indonesia sedang bersaing dengan negara lain untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan apa? Cara meningkatkannya? Ya, dengan pendidikan. Karena dengan pendidikan, kualitas sumber daya manusia bisa menjadi cerdas dan mempunyai wawasan ilmu yang luas sehingga dapat berdampak untuk Indonesia. Akan tetapi, justru pendidikan di Indonesia sangatlah rendah. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, menurut data PISA 2018, hasil belajar siswa seperti membaca, menghitung, atau matematika dan ilmu pengetahuan masih kurang. Karena hasil belajar siswa yang masih kurang itu dapat disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kesehatan jasmani, yang dimana kebugaran jasmani sangatlah penting, yang dapat mempengaruhi performa siswa dalam melaksanakan pembelajaran. Untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa, dapat melakukan aktivitas fisik rutin. Faktor eksternal lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik sekolah, yaitu fasilitas yang menjadi bagian penting dalam pengalaman belajar siswa. Karena dengan fasilitas yang maksimal, maka hasil belajar siswa akan meningkat. Dan gaya belajar yang terdiri dari 3 kelompok, yaitu pembelajaran visual, auditorial, dan kinestetik. Semua jenis gaya belajar itu sangatlah penting. Siswa dominan memahami pembelajaran yang dilakukan secara gerak fisik atau tubuh, atau gaya belajar kinestetik. Sedangkan agar hasil belajar siswa lebih optimal, ketiga gaya belajar seperti auditorial, visual, dan kinestetik perlu dipahami siswa. Ini didukung oleh hasil prariset yang dilakukan oleh peneliti bahwa mayoritas siswa lebih memahami gaya belajar secara kinestetik. Hasil prariset yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan adanya beberapa masalah utama di sekolah SMK 12 Jakarta, yaitu rendahnya hasil belajar dikarenakan gaya belajar dan fasilitas sekolah yang kurang. Oleh karena itu, ada beberapa pertanyaan penelitian yang akan diteliti berdasarkan latar belakang. Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat fokus utama permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti sebagai berikut. Yang pertama, apakah gaya belajar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa? Lalu yang kedua, apakah fasilitas sekolah berpengaruh terhadap hasil belajar siswa? Yang ketiga, apakah gaya belajar dan fasilitas sekolah berpengaruh terhadap hasil belajar siswa? Lalu dalam setiap penelitian pasti mempunyai tujuan. Tujuan penelitian yaitu yang pertama menilai sejauh mana gaya belajar siswa memengaruhi prestasi belajar mereka di SMK negeri di Jakarta Utara.
Dua, mengidentifikasi variasi gaya belajar siswa dan hubungannya dengan hasil belajar siswa, serta menentukan apakah ada gaya belajar yang memiliki dampak lebih signifikan terhadap hasil belajar. Yang ketiga, menilai pengaruh fasilitas sekolah terhadap kualitas proses kegiatan belajar mengajar di SMK negeri di Jakarta Utara. Setelah membahas latar belakang penelitian dan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diharapkan bisa bermanfaat bagi siswa. Adapun manfaatnya yaitu meningkatkan efektivitas pengajaran dengan pemahaman yang lebih tentang gaya belajar siswa, guru dapat merancang metode pengajaran yang lebih sesuai dengan preferensi belajar individu. Lalu yang kedua ada optimalisasi fasilitas sekolah. Hasil penelitian ini dapat membantu pemangku kepentingan dalam sistem pendidikan, seperti sekolah dan dinas pendidikan, memahami fasilitas fisik, bagaimanakah sekolah yang baik dapat meningkatkan hasil siswa. Lalu yang ketiga, mengembangkan program pendidikan yang lebih beragam. Dengan pengetahuan tentang gaya belajar siswa yang beragam, sekolah dan lembaga pendidikan dapat mengembangkan program pendidikan yang lebih beragam, memenuhi kebutuhan banyak siswa yang berbeda. Keberhasilan seorang siswa dinilai berdasarkan hasil belajarnya selama di sekolah. Hasil belajar siswa merupakan sebuah perwujudan perilaku belajar yang dapat dilihat dalam perubahan kebiasaan, keterampilan, sikap, pengamatan, dan kemampuan. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan menarik agar materi yang disampaikan kepada siswa lebih mudah dipahami. Guru membuat strategi gaya belajar yang baik agar cara mengajarnya sesuai dengan pemahaman siswa. Indikator mengukur gaya belajar siswa menurut Lestari et al. 2023. Yang pertama, gaya belajar visual. Rapi dan teratur, mengingat apa yang dilihat, apa yang didengar, berbicara dengan cepat, lebih suka membaca daripada dibacakan, biasanya tidak terganggu oleh keributan. Lalu yang kedua, gaya belajar auditorial. Berbicara kepada diri sendiri saat bekerja, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca, dan yang terakhir senang berbicara dengan suara keras dan mendengarkan. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik, berbicara dengan perlahan, lebih suka duduk ketika belajar dalam jangka waktu yang lama, dan menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Lalu bab 2 kajian pustaka tentang teori pendukung fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah mengacu pada sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah untuk mendukung jalannya kegiatan siswa dalam pembelajaran. Sehingga jika fasilitas yang disediakan sekolah baik, maka lingkungan pembelajaran yang dihasilkan jugalah baik. Lalu ada beberapa penelitian terdahulu menggunakan lebih dari 3 variabel dalam analisisnya seperti gaya belajar, pemanfaatan sumber belajar, fasilitas sekolah, motivasi belajar, dan lainnya. Sedangkan penelitian peneliti akan hanya membatasi variabel hanya pada 3 faktor, yaitu gaya belajar, fasilitas sekolah, dan hasil belajar. Ini menunjukkan hasil yang lebih spesifik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel tertentu terhadap hasil belajar. Untuk alat ukur yang digunakan oleh penelitian terdahulu menggunakan metode analisis yang digunakan dalam penelitian terdahulu, mencakup SMART PLS dan SPSS. Sedangkan teknik hitung yang digunakan oleh peneliti adalah SMART PLS. Karena kegiatan belajar dikatakan berhasil apabila hasil belajar mendapat hasil yang optimal. Sebaiknya kegiatan proses belajar dikatakan tidak berhasil apabila hasil belajar yang didapat rendah. Lalu, pengaruh penguasaan fasilitas sekolah variabel X2 terhadap hasil belajar variabel Y. Karena sekolah kejuruan berfokus pada penerapan teori secara praktik, sehingga membutuhkan fasilitas penunjang atau alat yang mendukung jalannya praktik tersebut. Kebutuhan akan sarana pendidikan sangat dirasakan dalam pendidikan kejuruan karena sekolah kejuruan menitik beratkan pada penciptaan sumber daya manusia.
Lalu, pengaruh penguasaan gaya belajar dan fasilitas sekolah terhadap hasil belajar. Ya, gaya belajar ini tentunya memberikan hasil yang baik jika didukung oleh fasilitas yang baik juga, karena dengan fasilitas, kegiatan pembelajaran menjadi lebih maksimal. Faktor tersebut meliputi internal, yakni motivasi, gaya belajar, minat, dan bakat. Lalu faktor eksternal yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan fasilitas sekolah. Lalu di sini ada pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis gaya belajar berpengaruh pada hasil belajar. Fasilitas sekolah berpengaruh pada hasil belajar. Ya, hipotesis 1, terdapat pengaruh antara gaya belajar dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan di SMK Jakarta Utara. Hipotesis 2, terdapat pengaruh antara fasilitas sekolah dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan di SMK Jakarta Utara. Lalu hipotesis 3-nya, terdapat pengaruh antara gaya belajar dan fasilitas sekolah dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan di SMK Jakarta Utara. Lalu yang selanjutnya ada bab 3 tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini tempat penelitiannya dilakukan di SMK Negeri 12 Jakarta, SMK 23 Jakarta, dan SMK Negeri 49 Jakarta. Dan ini semua berwilayah di Jakarta Utara. Lalu ada waktu penelitian. Waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhitung dari bulan Desember 2023 hingga bulan Mei 2024. Lalu ada desain penelitian. Yang pertama, penelitian yang digunakan juga bergantung pada penggunaan metode yang tepat, sehingga peneliti tersebut dapat menghasilkan data yang sesuai dengan keinginan peneliti. Metode yang akan digunakan oleh peneliti yaitu metode penelitian kuantitatif. Lalu yang kedua, populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah siswa dan siswi SMKN 12 Jakarta, SMK 23 Jakarta, dan SMKN 49 Jakarta, kelas 11, sejumlah 212 siswa. Lalu yang ketiga, teknik yang dipilih oleh peneliti untuk pengambilan sampel adalah dengan menggunakan teknik proporsional sampling, dapat dikenal juga dengan sampling berimbang. Pada teknik ini, anggota dari setiap kelompok populasi diambil sebagai sampel dan jumlah yang disesuaikan dengan jumlah subjek dalam masing-masing kelompok. Lalu ada pengembangan instrumen. Yang pertama, pada penelitian ini, peneliti menggunakan 3 variabel, yaitu penguasaan gaya belajar, fasilitas sekolah sebagai variabel independen, dan hasil belajar sebagai variabel independen. Ya, di sini ada kisi-kisi instrumen dari hasil belajar dengan aspek pencapaian hasil belajar. Indikatornya nilai yang diperoleh siswa, peningkatan hasil belajar dari waktu ke waktu, siswa mencapai target atau melebihi tujuan pencapaian belajar. Butir instrumennya, siswa dapat menjelaskan konsep-konsep dengan jelas dan tepat. Siswa dapat menyampaikan argumen dengan baik. Oke, lanjut skala Likert penilaian terhadap hasil belajar. Yang pertama, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dengan mencapai pernyataan positif dari sangat setuju 5, pernyataan negatif 1, pernyataan positif dari setuju 4, pernyataan negatif dari setuju 2, pernyataan positif dari ragu-ragu 3, pernyataan negatif dari ragu-ragu 3, pernyataan positif tidak setuju 2, pernyataan negatif tidak setuju 4, pernyataan positif sangat tidak setuju 1, pernyataan negatif sangat tidak setuju 6. Lalu kisi-kisi instrumen gaya belajar. Dengan aspek gaya belajar visual, yang indikatornya mengingat dengan pengaitan visual, menerima dengan pengaitan visual, berbicara dengan cepat, terapi dan teratur, perencana dan pengatur jangka panjang. Dengan butir instrumen, saya suka menggambar materi pelajaran dan membuat catatan pelajaran warna-warni. Saya merasa nyaman ketika belajar dengan presentasi dibandingkan harus melalui bacaan teks atau ceramah. Lalu ada aspek gaya belajar auditorial, mengingat dengan pengaitan auditorial, menerima dengan pengaitan auditorial,
berbicara dengan kecepatan sedang, dan memiliki kreativitas berbicara dan mendongeng. Ya, di sini butir instrumennya yaitu saya suka menggunakan rekaman suara sebagai cara belajar saya. Saya lebih cenderung menggunakan contoh lisan. Lalu yang terakhir ada gaya belajar kinestetik. Mengingat apa yang pernah dilakukan, menerima baik jika belajar menggunakan media atau alat peraga, berbicara agak lambat, menyukai segala aktivitas fisik, tidak bisa dalam posisi diam dan selalu merasa gelisah. Yang butir instrumennya yaitu saya lebih suka belajar dengan cara praktek langsung daripada harus membaca teks atau mendengarkan penjelasan. Saya merasa lebih baik memahami materi ketika dapat melakukan eksperimen. Lalu di sini ada skala Likertnya, penilaian terhadap gaya belajar. Sangat setuju mendapat pernyataan positifnya 5, pernyataan negatifnya 1. Setuju mendapat pernyataan positifnya 4, pernyataan negatifnya 2. Ragu-ragu mendapat pernyataan positifnya 3, pernyataan negatifnya 3. Tidak setuju mendapat pernyataan positifnya 2, pernyataan negatifnya 4. Dan sangat tidak setuju mendapat pernyataan positifnya 1 dan pernyataan negatifnya 5. Selanjutnya ada kisi-kisi instrumen fasilitas sekolah dengan aspek fisik, indikator kondisi bangunan sekolah, belajar jika bangunan sekolah dan ruang kelas tercukupi. Saya tidak nyaman belajar jika atap sekolah bocor, saya ingin belajar dengan kondisi yang baik dan aman. Lalu ada kebersihan dan kesehatan, tingkat kebersihan, ketersediaan fasilitas, kualitas udara dalam ruangan. Saya tidak nyaman jika kamar mandi kotor, saya tidak nyaman jika kamar mandi tidak ada air dan bau. Lalu pengelolaan fasilitas, perawatan dan pemeliharaan, kebijakan dan prosedur, pengelolaan inventaris, responsif terhadap keluhan dari pengguna fasilitas, prosedur keamanan yang jelas termasuk tindakan darurat, penyimpanan yang tertata rapi dan aman untuk semua barang inventaris, lalu kebijakan yang tertulis untuk mengatur penggunaan fasilitas oleh siswa, guru, ataupun staf. Adapun skala Likertnya, pada penilaian terhadap fasilitas sekolah, sangat setuju mendapat pernyataan negatif positifnya 5, mendapatkan pernyataan negatifnya 1, setuju mendapatkan pernyataan positifnya 4 dan pernyataan negatifnya 2, pernyataan positifnya dari ragu-ragu 3 dan pernyataan negatif dari ragu-ragu 3, tidak setuju mendapatkan pernyataan positifnya 2 dan pernyataan negatifnya 4, dan sangat tidak setuju mendapatkan pernyataan positifnya 1 dan pernyataan negatifnya 5. Lalu di sini ada teknik pengumpulan data. Data yang digunakan adalah menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari sumber pada penelitian terdahulu. Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah menggunakan kuesioner dengan memberikan responden serangkaian pertanyaan dan atau pernyataan tertulis untuk dijawab. Penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup, yaitu bentuk pernyataan dalam kuesioner di mana responden memilih jawaban. Teknik digunakan untuk mendapatkan data mengenai pengaruh gaya belajar dan fasilitas sekolah terhadap hasil belajar. Skala pengukuran yang digunakan pada penelitian ini menggunakan skala Likert. Skala ini memungkinkan responden menjawab serangkaian pernyataan yang diajukan dengan 5 pilihan, yaitu sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Baik, inilah penjelasan tentang proposal skripsi saya. Saya ucapkan terima kasih.